wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, baik. Hari ini kami dari Kampung Yusuf Syami, ada Maya dan saya Rinus dan ada Nabila, ingin melakukan suatu analisis atau mengetahui tentang kebersihan di kota Jakarta. Kami lakukan ini terkait juga tentang amniasi pembangunan, bagaimana tata kelola kota yang bersih, kota yang asli, kota yang indah. Nah, di sini kami sudah belajar di suku dinas kebersihan DKI Jakarta. Kita akan menanyakan terkait masalah-masalah yang sering terjadi, masalah-masalah kebersihan, masalah terkait indahnya kota. Kita melihat kebijakan terkait kebersihan di kota, khususnya di kota Jakarta, bagaimana cara penertiban sampah-sampah, bagaimana cara pemerintah mempunyai kesadaran dari masyarakat di DKI Jakarta untuk mengelola kota yang bersih, dan kita bisa melihat ini orang-orang yang langsung yang berkaitan langsung dengan kebijakan. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa kebersihan itu sangat berdampak baik bagi kesehatan, bagi keindahan suasana, pemandangan, dan bagi keindahan udara. Semoga dengan kita melakukan di sini kita lebih banyak tahu, mungkin nanti kita langsung ketemu orang yang bersangkutan dengan kebijakan terkait kebersihan di kota Jakarta. Udah. Diperkenalkan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kami dari Kampung Yusuf Syami. Ini saya Rinus dan ini ada teman-teman saya. Maya dan Bila Saya dari Dinas LH Kecamatan Johar Baru. Nama saya Suwarto, bagian operasional di Satpol Lingkungan Kecamatan Johar Baru. Kalau untuk menangani sampah di Johar Baru, istilahnya kita dengan beberapa macam cara istilahnya gitu ya. Yang kita lakukan untuk penanganan sampah di Satpol Kecamatan Johar Baru, satu istilah kita dengan lakukan istilahnya dengan penanganan model satu jali-jali. Model jali-jali artinya kalau jali-jali itu kita jemput bola, artinya kita menugaskan suatu kendaraan di salah satu mungkin RW yang udah kita plotting gitu, untuk kendaraan kita menemukan satu kendaraan dan diikuti beberapa row kita. Nah itu kita lingkar di wilayah RW itu melalui jalan itu. Nah, itu antusias warga untuk Mungkin membawa sampah. Ya, mungkin dari kebijakan itu Pak yang jali-jali tadi, apakah manfaatnya, dampaknya bagi masyarakat sekitar Johar Baru, apakah sudah benar-benar bersih, apakah mungkin ada kendala-kendala lagi gitu? Ya kalau untuk penanganan jali-jali yang selama kita jalanin itu istilahnya artinya kita untuk meringankan beban kita, dan kebanyakan mayoritas di warga kita itu dengan kita layani dengan sistem jali-jali itu merasa istilahnya puas dan lebih senang gitu. Berarti dengan adanya sistem jari-jari ini bisa dikatakan lah Kecamatan Johar Baru ini sekarang udah mulai bersih lah gitu Pak ya? Mungkin udah sangat bersih gitu. Artinya gini, kalau dengan sistem jali-jali ya untuk di kita sih artinya bisa tertangani, ya udah bisa katakan dia bisa bersih gitu. Artinya kita bisa mampu melayani warga masyarakat di sini gitu. Nah, mungkin dari ini kan dari kita ibaratnya pemerintah sendiri dalam upaya ini Pak, ibaratnya dalam hal sampah ini ada nggak sih kendala-kendala dari masyarakat terkait aturan, apa ada aturan khusus dari yang membuang sampah gitu Pak? Ya kalau namanya mekanisme kerja gitu ya artinya ya mayoritas, kalau bilang mayoritas sebagian besar mungkin akan puas juga, tapi kalau masalah kendala ya ada sebagian juga itu warga istilahnya kan ada artinya yang RW di RT-nya itu istilah tidak terjangkau, agak jauh katakan tidak terjangkau dengan istilah kendaraan kita. Ya mungkin kalau dibilang kendala jauh, jadi kadang warga itu istilah merasa kejauhan kok nggak diambil ini sampahnya gitu. Tapi untuk mengatasi itu istilahnya kita kan ada yang disebut sampah apa tuh tukang gerobak swadaya. Tukang gerobak swadaya itu istilah tukang gerobak yang ditugaskan oleh Pak RW itu untuk menjangkau, untuk mengambil sampah-sampah yang istilahnya tidak terjangkau dengan sistem jali-jali agak jauh. Nah, mungkin dari kebijakan ini ya Pak, dari sistem jari-jari ini ada nggak kepuasan dari Bapak sendiri sebagai dari pihak pemerintah dan masyarakat itu yang
itu yang bisa disampaikan itu yang sudah mereka sampaikan di kepuasan. Angka kepuasan kita istilahnya kepuasan kita istilahnya dengan sistem jali-jali istilahnya kita untuk meringankan beban kita juga istilahnya warga pun istilahnya juga merasa senang juga. Merasa senang ya, berarti dengan sistem ini ya merasa puas proses kebersihan yang ada di Kecamatan Johar Baru itu, ibaratnya masyarakat pun senang, pemerintahnya ibaratnya ikut puas ya gitu dengan sistem ini ya. Apakah ini bisa dikatakan berhasil Pak, ibaratnya dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat begitu Pak? Ya kalau dibilang istilah kepuasan kita tidak menjamin bilang puas ya, artinya istilahnya dengan sistem itu istilahnya bisa terlayani dan istilahnya sanggup kita ya termasuk berhasil. Tapi memang sekarang ininya ibaratnya orang pun yang lewat di sekitar Kecamatan Johar Baru pun agak merasa enak Pak ya dengan adanya sistem jali-jali ini, sampahnya terkumpul. Ibaratnya ada tanggapan-tanggapan dari masyarakatnya gitu Pak, melihat keadaan Kecamatan Johar Baru yang sudah bersih gitu. Ya kalau tanggap masyarakat ya artinya ada juga sebagian masyarakat ya ada yang merasa kurang ya sedikit kurang juga ya ada, tapi artinya semua itu bukan karena dari pihak kita. Kadang kalau kita jali-jali ada kendala, kadang karena kita harus melingkar, tapi artinya kadang-kadang warga itu udah kita tunggu, kadang begitu mobil udah standby agak lama, tapi artinya warga itu belum sempet buang, tapi setelah mobil jalan baru buang, itu kadang-kadang selama kurang ada juga di situ. Tapi mayoritas artinya ya termasuk puas lah. Berarti ibaratnya sukses lah Pak ya, sukses lah dalam hal sistem jali-jali ini, sukses lah untuk kebersihan kota DKI ke depannya Pak ya. Alhamdulillah Sukses ya. ke depannya. Ya mungkin sekian sih dari yang ingin kita ketahui tentang kebersihan di Kota Baru. Mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati. Nanti Dampak positif dan negatif dari adanya PPSU. Oke, menurut saya pribadi itu positifnya dari petugas PPSU sendiri itu adalah membantu kita untuk menjaga lingkungan kita menjadi bersih, terus nyaman juga kan, kalau bersih nyaman otomatis. Nah, petugas PPSU sendiri itu menurut saya kerjanya juga bagus kok, bagus. Salah satu tugas dia kan membersihkan saluran air yang mampet, terus membersihkan taman-taman juga kan, jadi lingkungan juga ikut bersih. Cuman negatifnya menurut saya itu kadang petugas PPSU itu kerjanya nggak bersih gitu, nggak benar, sehingga menimbulkan masalah baru seperti lumpur yang kadang mereka lupa buat ngambil lagi gitu ya, habis dia truk dari kali itu ya mereka nggak diambil lagi gitu loh, nggak dimasukin ke karung dan dibuang ke tempat yang semestinya, sehingga menimbulkan masalah baru.